Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Sikap Li Qiye yang hambar membuat marah Zanhu karena dia sangat membenci pria yang ciuman keren seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkannya. Itu mencerminkan penghinaan dan pelaporan seolah-olah semua orang hanyalah semut belaka. Dalam arti tertentu, hal ini dapat diterima jika Li Qiye adalah seorang jenius yang luar biasa atau karakter yang tertinggi. Sayangnya, pria itu memiliki bakat terburuk dalam penghargaannya. Dia tidak punya apapun untuk mendukung sikapnya. Hal ini membuat Zanhu benar-benar ingin menamparkan atau menginjak pria itu, memaksanya untuk melihat kenyataan dan betapa tidak berartinya dia. Pria itu mendekati kematian karena angkuh di depan Zanhu. Saya berada di bawah perintah penguasa puncak untuk membawa mereka kembali ke aula. Mereka akan tinggal di sana dan berlatih mulai sekarang. Selain itu, mengajar tanpa izin sekarang dilarang di Jadeber. Siapapun yang mencoba melawan ini akan dihukum. Anak-anak berhenti dan menatap Li Qiye. Mereka lebih suka tinggal di sini bersamanya karena mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda saat melatih Tortoise Fish. Tanyakan pada mereka apakah mereka ingin kembali bersamamu, kata Li Qiye. Zanhu menatap anak-anak itu dan melihat mereka menahan kepala berulang kali. Tidak, kami ingin belajar Tortoise Fish dengan Tuan Muda, kata seorang anak yang ketakutan. Ya, kami lebih suka tinggal di sini untuk mempelajari Tortoise Fish. Yang lain mengklaim, ekspresi Zanhu menjadi masam. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Bodoh, orang luar melihat ini dan membayangkannya tidak terbayangkan. Niat baik penguasa puncak dipandang sebagai kejahatan. Sangat buta, salah satu iblis berkata dengan dingin, lupakan saja mereka, biarkan mereka melakukan apapun. Itu bukan terserah Anda, penguasa puncak telah memerintahkan kalian semua untuk kembali atau menjalankan hukuman berat sesuai dengan pedoman sekte. Zanhu berkata dengan dingin. Anak-anak menjadi kaget dan menatap Li Qiye. Mereka akan tetap di sini. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Li Qiye menyatakan niatnya, siap menghadapi beberapa pembangkang yang ingin bunuh diri. Sangat sombong. Anda bukan siapa-siapa di sini di Jadeber, Anda tidak berhak membuat pesanan. Anda bukan tuan muda di sini, tetapi meskipun demikian, Anda harus mengikuti perintah saya di Jadeber. Mata Zanhu menjadi dingin. Li Qiye bosan membuang-buang napas pada orang ini dan tidak menanggapi. Bawa mereka pergi, hukum siapapun yang menghalangi. Zanhu menyorotkan Li Qiye. Dia sangat ingin memberi pelajaran pada Li Qiye dan menunjukkan kepadanya kenyataan kejamnya dunia ini. Tentu saja, tujuannya berbeda dengan Zhang Yue. Zhang Yue hanya ingin anak-anaknya tidak menyia-nyiakan waktu mereka tetapi Zanhu berpura-pura ingin bertemu dengan Li Qiye. Keduanya tidak memiliki keluhan yang nyata namun sebagai kakak pertama dari burung giok, Zanhu tidak bisa menyembunyikan otoritasnya ditantang berulang kali oleh sampah seperti Li Qiye. Para murid dari kelompok disiplin yang mencakup anak-anak. Salah satu anggota berkata, jangan paksa kami memaksamu sekarang. Berhenti. Raungan menggelegar meletus saat Fuyu memasuki tempat kejadian. Zanhu sama sekali tidak menyukai ini. Dia percaya bahwa pendukung Li Qiye adalah Liu Fuyu. Jika Fuyu bukan seorang senior, dia pasti akan menantang pria itu untuk berkelahi. Paman muda Liu, kamu tepat waktu. Sayangnya, tidak ada yang bisa Anda katakan untuk mengubah hal ini. Jangan khawatir tentang bisnis Jadeber. Dia berkata. Para pendengar dalam percakapan saling bertukar pendapat yang berharga. Ini telah menjadi konflik lain antara manusia dan setan. Zanhu adalah kakak pertama burung giok selain menjadi putra Raja Iblis Batang Besi. Di sisi lain, Fuyu adalah murid Raja Pembawa Gunung. Murid biasa tidak akan berani terlibat dalam kekacauan ini sehingga beberapa dari mereka diam-diam mundur. Tentu saja kakak senior Zhang bisa mengurus masalah Jadeber. Namun, mulai hari ini, anak-anak Liu bukan lagi murid Jadeber. Mereka telah dipilih oleh 8 Zhang, kata Fuyu datar. Para pendengar tidak mengharapkan ini. 4 puncak lainnya akan selalu memilih anggota Jadeber karena yang terakhir berfungsi sebagai tempat awal bagi pendatang baru. Jadeber akan memilih sendiri sementara sisanya siap diambil.
Yang tidak terpilih akan terus tinggal di Jadeber. Namun, keempat puncak tersebut memiliki standar tinggi ketika memilih murid dengan cara ini. Biasanya, itu hanya terjadi setelah pemeriksaan. Itu sebabnya pemilihan mendadak ini mengejutkan semua orang. Meskipun demikian, orang-orang yang lebih tua menganggap hal itu masuk akal. Anak-anak dari Liu harus bersama. Solidaritas dapat membantu jalur terobosan mereka di masa depan. Ditambah lagi, Fuyu secara alami akan membawa mereka ke sana pada waktunya, karena berasal dari desa yang sama. Kata-kata saja tidak cukup sebagai bukti untuk masalah ini, paman muda Liu. Zanhu merengut, tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada seniornya, hanya kebanggaan. Ini adalah keputusan dari pemimpin puncak kita, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kakak senior Zhang. Fuyu dengan tenang mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Zhang Hu. Zhang Hu membuka gulungan itu dan benar saja, ini adalah perintah dari Raja Pembawa Gunung. Dia tidak bisa menghentikan ini lebih lama lagi, bahkan Zhang Yue pun tidak. Ini sesuai dengan aturan Divine Black. Satu-satunya yang disampaikan adalah jika Zhang Yue telah memilih anak-anak itu sebagai murid resmi burung giok. Zhang Hu memberi isyarat agar anggota disiplin pergi. Dia menyoroti anak-anak itu lalu menatap Li Qiye. Jadi bagaimana jika mereka dipilih oleh 8 Zhang? Mereka tetap tidak berarti apa-apa saat melatih tinju kura-kura ini. Sampah akan tetap menjadi sampah. Dia mencibir. Anak-anak tentu saja tidak menerima penghinaan di depan umum ini dengan tenang. Sayangnya, dia adalah kakak pertama selain jauh lebih kuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beri waktu beberapa tahun dan mereka akan mampu merontokkan gigimu hanya dengan tinju kura-kura. Li Qiye akhirnya memandangnya untuk pertama kalinya. Apa yang baru saja dia katakan? Para pendengar menjadi tercengang. Kami salah dengar, kan? Gumam yang lain. Bodoh yang sombong, memperingatkan siapa yang akan berkata seperti ini. Seorang murid iblis segera berteriak. Liu Fuyu sendiri tersenyum kecut, tidak bisa berkata-kata. Hahaha. Kemarahan Zanhu berubah menjadi tawa. Ini adalah hal paling lucu yang pernah dia dengar, mereka yang menggunakan tinju kura-kura dapat merontokkan gigiku. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia mungkin bukan yang paling berbakat dalam Divine Black tetapi masih berada di antara 3 besar. Apalagi garis keturunannya luar biasa, tentu saja lebih unggul dari bocah-bocah ini. Ini sebelum menyebutkan budidayanya di tingkat penaluk. Bagaimana anak nakal ini bisa menggunakan tortoise Fest dan menjatuhkannya? Oleh karena itu, pernyataan Li Qiye hanya dapat diterima sebagai tindakan tidak hormat. Hampir semua orang di sini menganggap komentarnya terlalu arogan dan menggelikan. Mereka tahu bahwa Zanhu hampir menjadi makhluk tercerahkan. Beberapa tahun lagi setelah itu dan dia akan berada pada level materialisasi. Pada tahap itu, bagaimana anak-anak dan tinju kura-kura mereka bisa mengalahkannya? Tidak mungkin. Pertama, Zanhu akan memiliki akses terhadap prestasi hukum yang lebih kuat dan mendalam di masa depan. Kedua, garis keturunan harimau iblisnya juga cukup kuat dan memiliki teknik luar biasa yang tidak kalah dengan hukum prestasi sekte tersebut. Itu sebabnya ayahnya memiliki gelar yang mengesankan, Raja Iblis Batang Besi. Bodoh sekali. Salah satu iblis bersinar, batang besi warisan kakak senior Zanhu tiak ada bandingannya. Bahkan hukum prestasi Dao Lord Hitam tidak bisa dihentikan. Hahaha, begitu, tinju kura-kura pasti yang terbaik, hahaha. Mata Zanhu menjadi seperti pembunuh sambil tertawa. Anda pasti berpikir bahwa Anda memiliki bakat terhebat, cukup untuk menjadi guru terhebat. Datang ke sini dan dengan ceroboh mengajar murid-murid. Mereka bisa berlatih selama 100 tahun lagi dengan tinju kura-kura dan saya masih bisa menghancurkan mereka dengan 1 jari. Dia menambahkan. Bagian pertama benar, Li Qiye berkata, bahkan muridku yang paling lemah pun akan jauh lebih kuat darimu. Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri? Zanhu akhirnya melontarkan amarahnya, jika kamu benar-benar berbakat, maka kamu tidak akan menjadi cangkang fana saat ini. Oh tunggu, kesalahanku, tuan muda kita berada di alam kulit besi sekarang, sungguh ajaib. Yang terbaik di sekte kita dengan pemahaman Dao yang tiada taraf, orang nomor 1 di seluruh Raja Barat bagian utara. Sarkasmenya sangat jelas. Beberapa orang juga terkejut dan tertawa sambil menatap Li Qiye dengan jijik. Dia bukan apa-apa tanpa pelindungnya. Seorang murid berkata dengan tenang.
Tentu saja, mereka tidak berani menyebut nama Fuyu dan Huang Jie. Meskipun demikian, mereka mengira itulah masalahnya. Li Qiye tidak bernilai satu koin pun, bahkan murid-murid buruk di sekte mereka lebih unggul darinya. Li Qiye mengabaikan sindiran itu dan dengan santai berkata, sepertinya kamu akhirnya mengetahui tempatmu dan menyadari kehebatan. Ya, saya memang nomor satu di dunia dalam hal bakat dan pemahaman. Dia meniup trompetnya sendiri cukup keras hingga membuat penonton tercengang. Tampaknya olah dia menanggapi komentar sarkastik Zanhu dengan serius. Fuyu tersenyum kecut, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye dengan bermain bersama pria itu. Dia cukup bodoh untuk salah menafsirkannya. Salah satu murid menatap Li Qiye. Mungkin, gambaran dan ego tidak ada batasnya di dunia ini. Seorang iblis menambahkan, di dalam dunia, kamu bahkan bukan orang nomor satu di Divine Black. Zanhu mengalami masa-masa sulit. Yang lain akan merasa malu dengan semua kritik dan pujian tersebut. Mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka tetap tinggi tapi Li Qiye ini tidak peduli sama sekali. Hanya hitam ilahi. Tidak, saya pastinya nomor satu di sini, bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum. Kamu adalah orang nomor satu dari bawah ke atas. Salah satu murid segera menjadi kesal dan berteriak, kakak senior Qianyu adalah nomor satu kami. Oh, jauh lebih rendah dibandingkan denganku. Li Qiye terkekeh sebelum duduk di kursinya, menutup matanya. Bagaimana mungkin suara terdengar begitu menyenangkan? Sebuah keindahan muncul entah dari mana. Dia memerintahkan perhatian semua orang. Kakak senior, kehebohan meletus karena dia mengunjungi burung giok kita. Begitu banyak orang yang merasa sangat gembira. Dengar, dia pasti yang tercantik di sekte ini. Yang lebih tua terpikat padanya. Seseorang seperti Gong Qianyu akan mendapat tanggapan ini kemanapun dia pergi karena bakat dan kecantikannya. Dia mengenakan gaun hijau muda, tampak seperti peri hutan. Itu menonjolkan sosoknya yang sempurna, mencuri jiwa pria dan kepercayaan diri wanita. Nyala api samar terlihat di sekelilingnya. Itu tidak memancarkan panas apapun tetapi orang-orang tidak bisa menahan rasa hormat. Ini adalah tanda alam perwujudan samadhi. Ekspresi Zanhu juga berubah. Mereka berdua jenius dan dia lebih tua darinya. Apalagi dia lahir di klan bergengsi sehingga dia punya akses ke lebih banyak sumber daya. Sayangnya, dia masih melampaui dia. Nyala apinya dapat menyalin senjatanya dan mengubahnya menjadi abu saat ini. Adik perempuan. Dia mengungkapkan senyum lebar dan datang untuk menyambutnya. Sayangnya, dia hanya memperhatikan Li Qiye, yang dipenuhi dengan rasa dingin. Permusuhan ini tidak ada hubungannya dengan komentar Li Qiye sebelumnya. Itu karena pertemuan pertama mereka di kolam ketika dia melihatnya telanjang. Dia mencoba menunjukkan setelah pilar mendorongnya keluar tetapi gagal. Sejak saat itu, dia bersumpah jika dia bertemu si brengsek ini lagi, dia akan memberikan pelajaran. Dia perlahan berjalan menuju Li Qiye. Beberapa penonton memamerkan dan menyombongkan diri, si idiot yang sombong akan mendapatkannya, mari kita lihat bagaimana kakak senior akan menghadapinya. Dia bisa menjatuhkannya dengan satu jari, tidak percaya dia membual tentang memiliki bakat yang lebih unggul darinya. Dia harus melihat dirinya sendiri di kolam air kencing untuk melihat siapa dia sebenarnya. Yang lain berkata dengan nada meremehkan. Kakak senior tidak boleh menyia-nyiakan waktunya untuk sampah seperti dia. Saya sangat senang membuatnya tetap di tempat tidur selama sekitar 1 bulan. Seorang pengagum Qianyu mencibir. Sementara itu, Zanhu menyaksikan adegan ini sambil memutar ulang. Dia sangat senang melihat Qianyu menjaga Li Qiye. Dalam hal ini, bahkan Huang Jie dan Liu Fuyu tidak akan bisa melindunginya karena pendukungnya adalah ketua sekte itu sendiri. Li Qiye masih berbaring di kursinya dengan mata terpejam, mengabaikannya sama sekali. Masih berpose angkuh di depan kakak senior. Banyak murid yang tidak menyukai ini. Dia berdiri di depannya dan belum bergerak. Dan di sini berpikir kamu akan bersembunyi selamanya. Li Qiye akhirnya membuka matanya. Kira-kiranya cukup kuat untuk mengintimidasi orang lain hanya dengan satu kali mengusulkan. Mereka tidak lagi berani menatap lurus ke arah luar Li Qiye. Kamu sangat percaya diri, dia berbicara dengan dingin. Meski begitu, suaranya masih cukup menyenangkan. Meskipun banyak orang di sekte yang mengaguminya, mereka tidak berani mendekat karena sifatnya yang dingin dan jauh.
Dia tidak tertarik bersaing dengannya dalam hal bakat atau hal lainnya. Dia hanya merasa kesal setelah dilihatnya sebelumnya. Begitulah aku selalu, terlalu percaya diri. Li Qiye menjawab dengan santai. Para penonton yang menontonnya, tidak menyukai cara dia berbicara kepada dewi mereka. Jadi, di sini untuk memberiku pelajaran. Dia memindahkannya. Qianyu ingin menginjaknya setelah melihat seringainya. Dia tidak tahu kenapa tapi ada sesuatu yang membuat marah tentang hal itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bodoh atau gila. Kenapa dia begitu percaya diri? Generasi muda di Divine Black selalu memperlakukannya dengan hormat. Beberapa bahkan tidak berani menatap atau menegakkan kepala. Saat ini, orang ini sepertinya tidak mempengaruhi sama sekali, kehadirannya tidak berbeda dengan udara. Hal ini membuatnya bingung. Ketenangan seperti itu bukan milik murid yang lemah. Benar, aku ingin mematahkan wajahmu yang menyebalkan itu. Ucapannya tanpa menahan diri meski berada di depan umum. Yang lain menjadi lebih bersemangat, berpikir bahwa Li Qiye benar-benar sudah selesai kali ini. Adik junior, tidak perlu mengotori tanganmu karena terkena cacing ini. Seorang murid yang lebih tua maju ke depan dan berkata, saya akan membuatnya sedikit berdarah. Dia ingin menjilatnya tapi Qianyu tidak menunjukkan penghargaan, hanya mengulanginya dengan dingin. Ini membuatnya sangat canggung, harus menelan kata-katanya dan wajahnya memerah. Dia mencoba menjadi pintar dan berakhir dengan telur di wajahnya. Anehnya, dia tidak marah padanya dan malah memicu kemarahannya pada Li Qiye. Jangan ragu untuk mencoba, tetapi saya khawatir Anda tidak akan bisa melakukannya. Li Qiye berkata dengan malas. Apakah kamu meminta pertengkaran? Qianyu berkata dengan dingin sambil menyalakan mematikan. Dia tidak terbagi di kalangan generasi muda pada saat ini. Bahkan Zhan Hu atau Huang Ning pun tidak bisa melawannya. Keduanya dulunya adalah yang terkuat tetapi sekarang ada kelewat besar. Jadi, menantangnya berarti meminta pelanggaran. Tentu jika kamu mau, aku bisa sedikit menghiburmu, tapi menangis jangan saat kamu kalah. Li Qiye berbicara, sepertinya tidak tertarik. Brengsek, lihat dirimu dulu dan sadari betapa pentingnya dirimu sebelum berbicara dengan kakak muda Qianyu seperti ini. Pengagum sebelumnya kehilangan ketenangannya dan mulai berteriak. Benar, kakak senior bisa mengalahkanmu hanya dengan satu gerakan. Hah, banyak murid yang mengucapkan kata-kata kotor sambil menatap Li Qiye. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia bertindak seperti ini di hadapan dewi mereka? Kesunyian. Qianyu mengerutkan kening dan berteriak karena suara itu. Kelompok itu menjadi terkejut dan segera menutup mulutnya. Sekali lagi, mereka mengalihkan kemarahan mereka kepada Li Qiye yang masih tersenyum dan dengan malas berbaring di kursinya. Qianyu punya banyak pertanyaan di kepalanya. Pria ini tentu saja berpikiran jernih. Mengapa dia melawan keinginannya? Dia hanya seorang kulit besi yang terbaik. Alam mengarahkan ini tidak ada apa-apanya dalam Divine Black. Dia secara acak dapat menemukan banyak dari mereka di sekte tersebut. Semua orang tahu perpaduan antara kulit besi dan perwujudan samadhi, perbedaan antara langit dan bumi. Membandingkan keduanya saja sudah konyol. Terserah kamu kalau begitu. Dia akhirnya mengucapkannya tanpa mengerti dari mana asalnya. Para penonton tercengang. Mereka melihatnya dan tidak tahu bagaimana hal itu bisa sampai pada titik ini. Disparitas kekuasaan sungguh tidak adil, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia bisa memperpanjangnya dengan satu gerakan. Bagus, tapi pertarungan saja sudah agak membosankan. Mari kita buat ini menarik. Dia tersenyum. Apa yang Anda sarankan? Matanya berbinar. Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apa saja. Dia mengusap dagunya dan berkata, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Dia mengakhirinya dengan seringai sambil memandangnya dari atas ke bawah dengan sikap sugestif. Qianyu secara tiba-tiba mundur satu langkah karena dia merasa telanjang karena suatu alasan. Ini membuatnya bergidik. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya karena teman-temannya tidak berani menatap lurus ke arahnya. Lanjutkan. Dia menenangkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam sambil merasakan sesuatu yang berbahaya. Intuisi dipahami tetapi ini tidak masuk akal. Bagaimana seorang ahli kulit besi bisa mengancamnya dengan cara apapun? Jika kamu kalah, dia terus mengusap dagunya sambil memutar. Semua orang menganggap senyuman ini mereda dan memuakkan. Jika terjadi bisa membunuh, dia akan mati ribuan kali lipat. Hah, seekor katak ingin makan daging angsa.
Salah satu dari mereka mengejek. Seolah-olah dia bisa menang, mungkin dalam mimpinya. Yang lain di dalamnya, beraninya dia memiliki pemikiran mesum seperti ini. Kakak senior Qianyu bisa menunjukkan belas kasihan tapi aku akan membunuhnya nanti. Salah. Satu pengagumnya mempunyai pikiran membunuh. Mereka tidak akan pernah memaafkan Li Qiye karena tidak menghormati dewi tercinta mereka. Ini merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Gong Qianyu, berlawanan dengan kekesalan yang marah, tetap tenang. Dia hanya menonton yang hanya duduk santai di kursinya. Dia berpikir sebagai teka-teki yang tidak mungkin memecahkannya. Semuanya tersembunyi di balik kabut. Jadi, apa yang kamu inginkan jika aku kalah? Dia menyerahkan. Orang-orang yang favoritnya Li Qiye menutup mulut mereka. Mereka tidak lupa meluncurkan dan melakukan gerakan agresif ke arahnya. Jika kamu kalah, aku memang membutuhkan pembantu untuk mencuci kakiku sekarang. Itu akan menjadi tugasmu. Li Qiye memandangnya sambil tersenyum. Penonton tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Begitu mereka sadar kembali, mata mereka dipenuhi amarah. Hal ini juga berlaku bagi para pengagumnya yang hanya ingin mencabik-cabiknya. Qianyu terkejut. Dia berpikir karena di dalamnya, dia akan memaksanya untuk menikah dengannya atau semacamnya. Dia tidak egois dalam hal ini. Lagi pula, begitu banyak pria di seluruh wilayah West King bagian utara yang ingin menikahinya. Oleh karena itu, reaksi pertamanya terhadap jawaban Li Qiye adalah keheranan. Bajingan, aku akan membuatkanmu daging cincang. Pria yang membela Qianyu tadi memiliki ekspresi yang berubah karena marah. Kakak senior Liu, dia benar-benar bertanya, hancurkan dia. Orang lain yang tertarik mendengarnya menyuarakan dukungan mereka. Para murid laki-laki tidak menahan diri untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Li Qiye. Meminta dewi mereka menjadi pembantu pencuci kaki. Mereka hampir meledak karena marah setelah mendengar ini. Harap tenang, Qianyu harus membantu mereka lagi. Suaranya mengandung otoritas dan kekuasaan, berhasil menghentikan kegaduhan. Dia terus bertanya-tanya tentang sumber kepercayaannya. Dia tampaknya yakin akan kemenangan seolah-olah dia bisa mengatasi cakrawala budidaya yang tidak dapat diatasi. Ya, dia percaya bahwa kemenangan ada dalam genggamannya sebelum pertempuran dimulai. Dia berpikir bahwa dia tidak melakukan suatu tindakan. Ini adalah sikap alaminya. Dia akan bisa memahaminya jika dia hanya mengandalkan pendukungnya. Kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan, berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Qianyu untuk membunuh. Sayangnya, dia tidak bergerak dan hanya menyorotinya dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda waktu. Saya akan menunggu di pemeriksaan. Dia mulai pergi dan semua orang memberi jalan untuknya. Mereka tinggal sebentar, beberapa masih menatap tajam ke arah Li Qiye, sepertinya ingin hidup-hidup. Li Qiye tentu saja tidak peduli dan terus beristirahat di kursinya. Semut yang mencoba menjatuhkan seorang petualang, tidak bisa lebih bodoh dari ini. Seorang murid yang misterius. Haha, tunggu saja, kakak senior Qianyu akan membunuhnya. Dia tidak membutuhkan lebih dari 1 detik untuk menjatuhkan kulit besi. Temannya menambahkan, pria bernama kakak senior Liu memiliki rasa permusuhan paling besar terhadap Li Qiye. Dia dimarahi oleh Qianyu beberapa kali karena dia, adik junior mungkin terlalu berbelas kasihan untuk membunuhmu, tapi aku, Liu Wenyong, pada akhirnya akan menghabisimu. Dia mengancam sebelum pergi. Sementara itu, Zhan Hu terus mengawasinya. Dia muncul di Li Qiye dan berkata, lebih baik nikmati sisa hari-harimu karena hanya 1 nyala api dari suster junior sudah cukup untuk mengubahmu menjadi abu. Dia pergi, tidak ingin lagi menimbulkan masalah karena pria itu sudah mati di matanya. Dia tahu betapa mengerikannya nyala api samadhi. Mereka yang memiliki tingkat pukulan lebih rendah tidak akan bisa menghentikan sama sekali. Hanya 1 percikan saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh seseorang seperti Li Qiye, tidak perlu teknik api yang sebenarnya. Yang lain juga mulai pergi. Mereka membenci Li Qiye lebih dari awalnya. Sebelumnya, beberapa hanya ingin menonton pertunjukan antara dia dan Zhan Hu. Sekarang, sejak dia menentang Gong Qianyu, bahkan manusia pun tidak lagi bersimpati padanya. Ia menjadi musuh nomor 1 generasi muda begitu saja. Anak-anak muda dari desa Liu diam-diam berbicara satu sama lain ketika Li Qiye sedang tidur, tidak mampu menahan keinginan untuk bergosip. Siapa yang akan menang antara tuan muda dan kakak senior?
Seorang anak bertanya, kamu serius? Tuan muda jelas akan menang. Seorang gadis yang memuja Li Qiye tanpa pengobatan bisa segera menjawab. Tetapi orang mengatakan bahwa kakak senior adalah jenius nomor satu di Divine Black. Seorang anak yang lebih tua yang mengetahui lebih banyak menjadi khawatir. Jadi, Tuan muda bisa melakukan apa saja. Dia bisa menjawab semua pertanyaan kita juga, tidakkah kamu mendengar instrukturnya? Tidak ada yang sulit baginya. Gadis itu kembalinya sambil mencoba meniru nada dan gerak tubuh Fuyu yang kasar. Fuyu yang berdiri tidak jauh dari situ membuat malu. Dia berdehem dan pergi. Tunggu, kakak senior akan menjadi nyonya kita jika tuan muda menang, kan? Seorang anak laki-laki yang lucu dan naif bertanya. Kamu masih tertidur? Tuan muda dengan jelas mengatakan bahwa dia hanya ingin dia sebagai pelayan mencuci kakinya, bukan istrinya, oke. Gadis itu menyorotnya sambil menekankan kata pelayan. Anak-anak lain mengangguk setuju. Orang-orang di Divine Black mungkin mengolok-olok dan memandang rendah Li Qiye tetapi tidak dengan anak-anak ini karena dia telah berbuat banyak untuk desa mereka. Baiklah, berhenti ngobrol. Pergilah berlatih. Li Qiye membuka matanya dan memarahi mereka dengan main-main. Rombongan mendengarkan dan segera kembali ke posisi semula. Anak-anak mulai melatih teknik tinju mereka lagi meskipun ada transmisi dan cibiran. Mereka memiliki pendapat mereka sendiri mengenai hukum kelayakan ini dan juga kepercayaan tanpa syarat pada Li Qiye. Apapun yang dia ajarkan kepada mereka harus menjadi yang terbaik. Tuan muda, kita benar-benar dapat merontokkan gigi kakak senior Zanhu. Seorang anak yang lebih besar berhenti dan berkata dengan ragu-ragu. Karena usianya, dia tahu lebih banyak tentang kekuatan Zanhu. Hal inilah yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Kamu saat ini akan kalah tapi teruslah berlatih. Itu tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Li Qiye meliriknya sekilas. Anak laki-laki itu menjadi gembira dan fokus lagi, memberikan perhatian penuh pada gerakan terkecil. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat ekspresi tulus di wajah mereka. Orang-orang murni seperti mereka akan dengan mudah mengembangkannya karena mereka tidak memiliki gangguan lain. Jenis hati Dao ini menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Sebaliknya mereka yang berasal dari klan kuat atau yang sudah lama berada di sekte, pikiran lebih banyak dan kurang fokus pada Dao Agung. Misalnya, mereka tidak akan memasak tinju kura-kura karena orang lain akan menginginkan mereka. Atau, mereka tidak dapat menahan godaan hukum kelayakan yang lebih baik. Anak-anak Liu tidak mengalami gangguan ini. Mereka membenamkan diri pada tingkat tinggi selama sesi latihan ini untuk mempelajari 3 tindakan. Bakat bawaan seseorang tidak menjadi terlalu penting dengan bantuan seorang guru yang bijaksana. Mereka hanya membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk berhasil. Itu sebabnya Li Qiye merasa optimis tentang masa depan mereka. Tantangan Li Qiye diketahui oleh seluruh sekte. Banyak yang tentu memperkirakan cuek dan mempunyai pendapat yang berlebihan terhadap kemampuan sendiri. Apa hasil dari kultivator kulit besi versus kultivator materialisasi Satmahi? Yang pertama tidak akan bertahan sedetik pun. Saya tidak sabar melihat orang itu meratap sebelum kematiannya. Penggemarnya marah setelah mendengar permintaannya yang tidak masuk akal. Aku yakin Junior Sister akan menghindarinya, tetapi dia tidak akan punya tempat untuk pergi ke Divine Black. Orang lain akan menjaganya, yang lainnya misterius. Biasanya, pertarungan antara murid biasa tidak akan menarik perhatian para penguasa puncak. Namun, Gong Qianyu bukanlah murid biasa. Kelima penguasa puncak langsung mendengarnya. Puncak Keong Selatan, ada yang salah dengan otak Li Qiye ini, berani menantang Qianyu. Utusan itu berkata sambil melaporkan hal ini kepada Ping Suaweng. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Segalanya mungkin terjadi di dunia ini. Suaweng berkata sambil menatap cacing. Oleh karena itu, ia tidak dapat membayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kulit besi bisa mengalahkan seseorang di alam materialisasi? Konyol sekali. Apa yang dia coba lakukan? Apa maksudnya dia bisa mengalahkan gadis itu? Raja pembawa gunung bertanya kepada muridnya. Dia tidak memandang rendah Li Qiye tetapi keadaannya menuntut keraguan. Yah. Fuyu tidak tahu bagaimana harus merespons dan mengambil beberapa saat sebelum menjawab, jawabannya seharusnya sudah jelas tetapi dalam kasus Tuan Muda, saya tidak tahu. Sebuah keajaiban akan terjadi. Raja pemenuhan kepalanya, satu alam dimungkinkan dengan menggunakan harta karun, teknik, atau skema eksternal.
Kita berbicara tentang 6 alam di sini, tidak ada yang bisa mengatasi hal ini. Ditambah lagi, gadis itu mengembangkan salah satu hukum prestasi terkuat kami, seni kekaisaran kura-kura hitam. Perlukah saya mengatakan lebih banyak tentang harta karunnya? Dia tersenyum kecut dan menambahkan. Benar, bahkan generasi kita pun merasakan tekanan. Sangat sedikit yang lebih kuat darinya. Fuyu mengakui. Fuyu sebelum masalah daunnya tidak lebih kuat darinya. Zhang Yue adalah yang tertua di generasinya dan paling awal bergabung dengan sekte tersebut. Dia juga berbakat, tidak sehebat susu tetapi masih lebih unggul dari sebagian besar rekan-rekannya. Dia hanya berada di alam yin yang saat ini, tidak akan lama sampai dia berhasil melampaui dan melampauinya. Itu sebabnya tidak terbayangkan bagi Li Qiye untuk mengalahkan seorang jenius yang luar biasa. Hal ini terjadi perselisihan dengan kebijaksanaan konvensional. Jalan menuju Dao sangat panjang sehingga beberapa keajaiban akan terjadi di sepanjang jalan. Raja Pembawa Gunung berkata, tetapi, seseorang tidak bisa selalu mempercayai keajaiban dan keberuntungan, hanya kekuatan sejati, tidak mematuhi aturan ini adalah alasan mengapa begitu banyak orang jenius mati muda. Tuan muda berbeda dari yang lain. Inilah yang membuatnya istimewa. Fuyu menyetujui sudut pandang Raja namun tetap menambahkan. Kita akan segera melihatnya. Raja terkekeh. Omong kosong. Raja Iblis Batang Besi bersinar setelah mendengar berita ini. Saya tidak percaya betapa bodohnya Li Qiye ini. Utusan itu buru-buru menambahkan. Kalau begitu, semuanya akan menjadi jelas. Sekarang, aturlah untuk merekrut murid-murid berbakat setelah ujian. Jangan biarkan 1000 iblis mendahului kita. Raja membukakan matanya. Keempat puncak akan selalu memilih murid setelah setiap ujian di Jadebar. Saudara muda Zanhu telah menyiapkan daftarnya. Dia mengenal semua orang berbakat di sana. Utusan itu menyerahkan sebuah daftar. Furious Tiger memiliki keuntungan besar karena Zanhu adalah kakak pertama di Jadebar. Dia mengenal banyak murid di sana, terutama para iblis. Ini memudahkannya memilih yang tepat untuk Furious Tiger. Mengenai Raja Bodhi, matanya menjadi dalam dan berkata, putra keajaiban, mungkin kali ini yang lain. Saya sangat meragukannya. Murid bersedia menjawab, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Qianyu. Jangan lupa, Qianyu hanya mengaktifkan 5, sedangkan dia mengaktifkan 13. Raja menoleh. Baiklah, aku tidak bisa menghubungkan ini dengan apapun selain keberuntungan belaka, hanya kebetulan. Murid itu berhenti sejenak. Suatu kebetulan, Raja berkata dengan datar, jika kamu pergi sekarang, berapa banyak yang bisa kamu aktifkan? Aku akan membiarkanmu mencobanya ribuan kali. Berapa 13 blok aktif yang akan Anda dapatkan? Murid itu tetap diam karena dia tidak percaya diri. Pertunjukannya baru saja dimulai. Di sini akan segera ramai. Raja lebar tersenyum. Sedangkan Li Qiye, dia sibuk dengan hukum prestasinya sendiri saat melatih anak-anak. Sesi ini terjadi setiap hari tanpa henti. Selama periode ini, banyak murid Divine Black menganggap ini hanya membuang-buang waktu dan bakat. Mereka yang lewat akan mengungkapkan rasa jeleknya. Namun, seorang murid tertarik pada tinju kura-kura dan mengamatinya dari jarak jauh selama beberapa hari terakhir. Dia tidak ingin mengganggu mereka. Dia menjadi terpesona selama pengamatan ini dan tidak memiliki rasa jijik yang sama terhadap tinju kura-kura seperti rekan-rekannya. Pengamat ini tidak lain adalah Lu Daowei, yang bertanduk. Dia dengan penuh perhatian datang pagi-pagi setiap hari selama periode ini untuk menonton grup tersebut. Hari ini, Li Qiye memberi isyarat agar dia datang. Daowei menjadi canggung, wajahnya menjadi sedikit merah dan nyaris tidak bisa menjawab, Tuan muda, saya tidak mencoba memata-matai kalian dan mencuri hukum prestasi. Dia menundukkan kepalanya, tidak merasa percaya diri karena dia benar-benar mengamatinya setiap hari. Apa lagi yang bisa dilakukan selain mencoba mempelajari hukum manfaatnya? Ingat, di dunia yang buruk, mempelajari hukum mewah secara diam-diam tanpa izin adalah pelanggaran serius. Hukuman yang ringan adalah pengusiran. Di sisi lain spektrumnya adalah kematian. Karena dia ada di sini setiap hari, tidak ada yang akan mempercayai pernyataan tidak bersalahnya. Di satu sisi, Tortoise Fish tersedia untuk semua orang dalam Divine Black. Namun, Li Qiye yang mengajar anak-anak, bukan dia. Karena dia menonton esi penyelaman mereka, dia memang mencuri dari mereka, sebenarnya. Tentu saja,
Li Qiye tidak bermaksud memarahinya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Anda tertarik dengan tortoise fish. Dao Wei menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye. Dia tersenyum masam dan berkata, tinju kura-kura Anda berbeda dari apa yang telah saya pelajari dan baca. Sebagai seorang yang rajin membaca, dia telah membaca cukup banyak buku untuk hiburan termasuk manual tortoise fish. Dia benar-benar membuat rencana menarik dan punya teori tentangnya. Meskipun demikian, tidak ada hasil dari upaya ini. Seperti yang dikatakan orang, tortoise fish hanya berisi 3 gerakan. Tampak seperti seorang lelaki tua yang melakukan aerobik ringan di pagi hari. Karena itu, dia kehilangan minat untuk melatihnya. Dia mendengar tentang kelompok ini dan rasa ingin tahunya muncul kembali. Jadi, dia datang untuk melihatnya. Pada awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Yang membuatnya tertarik adalah kemisteriusan Li Qiye. Itu sebabnya dia tidak mengolok-olok mereka seperti yang lain. Karena Li Qiye menanggapi instruksi tersebut dengan serius, begitu pula dia dengan mengamatinya. Dia menjadi satu-satunya di Divine Black yang melihat seluruh sesi di luar grup itu sendiri, dan berkali-kali. Setelah beberapa hari, dia akhirnya menyadari bahwa tinju kura-kura dari Li Qiye ini berbeda. Menjelaskan, Li Qiye tertawa kecil, dan menatap pria itu. Saya tidak yakin apakah saya benar atau tidak, jadi tolong jangan request saya. Dao Wei menggaruk kepalanya, berpikir bahwa dia sedang menunjukkan sedikit pengetahuannya di hadapan seorang ahli. Li Qiye menyemangatinya sambil tersenyum dan mengangguk. Dia mengumpulkan cukup keberanian dan berpikir sejenak sebelum menjawab, dari apa yang saya lihat, saya merasa tinju kura-kura Anda bukan tentang bentuk melainkan niatnya. Setiap napas dan gerakan memiliki ritme Dao masing-masing, memungkinkan harmonisasi dengan langit dan bumi. Dao Wei mengatakan semua yang ada di pikirannya. Mata berbinar selama bagian yang menarik. Murid lain pasti akan berpikiran demikian, berpikir bahwa dia tidak banyak bicara tentang apapun. Itu semua hanya ada dalam imajinasinya, tidak mungkin turtle fish bisa begitu menakjubkan. Li Qiye mengangguk setuju setelah mendengarkannya. Hanya itu yang aku tahu. Saya rasa saya belum memahami inti ajaran Anda. Dao Wei berkata dengan rendah hati. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Li Qiye berkata, pemahamanmu bagus, begitu juga konsentrasimu. Apa yang telah Anda pelajari dari pelatihannya? Dao Wei menampilkan ekspresi canggung karena dia benar-benar mulai mempelajari tinju kura-kura setelah melihat instruksi Li Qiye. Pengungkapan ini sulit karena mencuri hukum prestasi orang lain adalah tindakan yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, dia dapat melihat bahwa Li Qiye tidak marah dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah memulai merit law, saya merasakan kekacauan energi saya yang sebenarnya menjadi lebih murni seolah-olah ditempa ribuan kali. Ritme saya sendiri menjadi serupa dengan ritme dunia. Kalau begitu kamu melakukannya dengan benar. Li Qiye mengangguk, mungkin ada beberapa perbedaan di sana-sini tapi ini lebih dari cukup. Apakah kamu ingin belajar? Dao Wei tidak mengharapkan ini. Dia mulai membacanya hanya karena rasa ingin tahu. Setelah melihat pelajaran Li Qiye, dia menyadari bahwa tinju ini benar-benar berbeda sehingga dia mulai melatihnya. Dia ragu-ragu sejenak karena mempelajarinya berarti merugikan orang lain. Bahkan kegembiraan pun akan membentaknya. Saya akan melakukannya selama Anda mengajari saya, Tuan Muda. Dia akhirnya mengambil keputusan dan menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, orang lain akan mengkhawatirkannya dan mungkin akan memarahinya. Ia tetap merasa bahwa hal ini seimbang dengan risikonya karena potensi manfaatnya. Kami akan mulai hari ini, Anda harus memperbaiki kesalahannya. Li Qiye berkata dan mulai mengajarinya. Dao Wei dengan cermat mendengarkan dan menghafal setiap kata. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan di beberapa tempat. Perbaikan tersebut menghubungkan seluruh manfaat hukum menjadi satu, menjadikannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak merasakan apapun selain rasa hormat terhadap Li Qiye dan berpikir bahwa orang lain sepenuhnya salah. Tuan Muda, seberapa kuat versi ini? Dao Wei menjadi semakin penasaran. Kekuasaan terletak pada pengguna, bukan pada merit law. Li Qiye menjelaskan, semuanya bisa mencapai Dao selama Grand Dao Anda kokoh. Hanya satu lambaian tangan saja yang bisa melintasi daratan. Fokus pada pikiran dan hati, bukan pada teknik. Dia dengan santai menjelaskan kedalaman Grand Dao demi keuntungan Dao Wei.
Yang terakhir menganggap Li Qiye adalah seorang guru tersembunyi, kekagumannya meningkat angsur meningkat. Terima kasih, Tuan Muda. Dao Wei membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia mulai belajar tinju kura-kura dengan anak-anak sejak saat itu. Seperti yang dia duga, murid-murid dari Jade Bird mulai mengolok-oloknya karena melakukan hal itu. Lihat, ada orang idiot lain di sini yang mempelajari tinju kura-kura. Seorang pejalan kaki pendeknya. Dia tidak menanggapi karena dia yakin dengan pilihannya. Setahun berlalu dan sudah hampir waktunya untuk ujian di Divine Black. Para murid di semua puncak bersiap untuk hari ini, begitu banyak yang berlatih daripada makan dan tidur. Hal ini terutama berlaku bagi sebagian besar orang di Jade Bird Peak. Ketekunan dapat dilihat di mana-mana ketika para murid berusaha menyempurnakan penegakan hukum mereka untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Mereka harus menonjol selama ujian agar bisa dipilih oleh puncak lainnya. Kegagalan melakukan hal ini akan memaksa mereka untuk tetap tinggal di Jade Bird. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat banyak orang. Bergabung dengan puncak-puncak lainnya berarti mendapatkan akses terhadap hukum dan sumber daya yang lebih baik. Ini bukan berarti Jade Bird tidak menawarkan apapun kepada mereka. Jade Bird juga akan menjaga murid-murid yang hebat. Hanya saja prospeknya tidak terlalu bagus. Banyak murid telah mengambil keputusan tentang potensi puncak pilihan sebelum ujian. Puncak utama mana yang ingin kamu ikuti? Seseorang bertanya pada teman iblis pohonnya. 1000 setan. Setan pohon secara alami memilih puncak ini karena Raja Bodhi. Semua setan pohon ingin pergi ke sana. Saya memilih Furious Tiger, kata setan banteng. Saya sedang berpikir untuk tinggal di Jade Bird, lumayan, ditambah persaingan yang lebih sedikit. Seorang murid rata-rata bergabung. Saya pasti akan pergi ke Keong Selatan jika terpilih. Seorang manusia penuh ambisi. Selama ujian besar ini, baik senior dari puncak utama maupun para murid dapat memilih. Pada ujian tersebut, selama memenuhi persyaratan, mereka dapat mencapai puncak yang diinginkan. Jika dipilih oleh dua puncak pada saat yang sama, muridlah yang akan mengambil keputusan akhir. Tentu saja, manusia paling ingin pergi ke Keong Selatan. Itu yang terkuat karena Master Sekte mereka bertanggung jawab di sana. Sayangnya, persyaratannya juga paling ketat. Sementara itu, murid-murid di luar Jade Bird juga sedang bekerja keras. Mereka ingin mengerjakan ujian dengan baik agar mendapat ketidakseimbangan di kemudian hari. Mereka yang berada di posisi 3 teratas akan mendapatkan hadiah terbaik. Mereka juga akan mendapat lebih banyak perhatian dan pelatihan dari para senior. Jelas sekali bahwa 3 teratas adalah kakak senior Qianyu, kakak senior Zanhu, dan kakak senior Huang Ning. Yang lain tidak punya peluang melawan mereka. Beberapa orang mempunyai mimpi untuk menempati posisi 3 besar tetapi mereka tahu bahwa itu tidak realistis. Saat ini, tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu menghadapi hal ketiga ini. Benar, sudah jelas kalau kakak perempuan senior akan mendapat tempat pertama. Seorang murid berkata, dia selalu menjadi nomor 1 dalam setiap ujian sejak dia tiba di sini kecuali ujian pertama karena dia masih baru saat itu. Keajaiban berbakat lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak percaya diri dan melawan Qianyu meski sangat kuat. Dia memang kuat tapi yang terpenting, kecepatannya mengalahkan lebih cepat dari angin. Terutamanya meningkatkan 2 bidang sejak pemeriksaan sebelumnya. Mereka yang dulunya lebih kuat darinya akhirnya menyerah. Ya, dia akan berada di puncak. Semua orang mengerti bahwa tempat nomor 1 telah diambil. Jadi tempat kedua dan ketiga adalah antara kakak senior Huang Ning dan kakak senior Zanhu. Mereka mulai berspekulasi tentang hasilnya. Keduanya memiliki hasil yang sama di masa lalu. Tingkat kekuatan mereka juga serupa. Ada titik di sana-sini, tetapi secara keseluruhan, semuanya tetap seimbang. Setiap kali seseorang tertinggal, mereka akan menyusulnya nanti. Zanhu memiliki akses terhadap hukum prestasi terbaik sejak masa mudanya karena latar belakang yang beruntung. Huang Ning adalah yang paling berbakat di puncak 1000 setan, murid termuda Raja Bodhi. Setengah dari garis keturunannya adalah milik Raja Iblis Anggur Bercahaya. Ini menjadikannya istimewa dibandingkan orang lain. Saya yakin kakak senior Huang Ning akan mendapat tempat kedua. Banyak yang merasakan dorongan untuk bertaruh pada hasilnya. Uangku ada pada kakak senior Zanhu. Yang lain memilih Zanhu. Keduanya memiliki pendukung yang cukup banyak.
Bahkan, beberapa senior juga ikut bergabung. Putra keajaiban, apa-apaan ini? Seseorang memperhatikan garis taruhan aneh dari penyelenggara, jika Li Qiye dipilih oleh 8 Zhang, menangkan 3 kali lipat. 150 kali teratas. Dipilih oleh Keong Selatan, 500 kali. 10 teratas, 5.000 kali. 3 teratas, 50.000 kali. Pembayaran ini adalah sesuatu. Para atasan lainnya tidak dapat mempercayainya. Kita sedang berdiskusi Li Qiye, pria yang melatih Tortoise Fish, kan? Apakah ini lelucon? Siapa yang akan bertaruh pada pengumpan terbawah ini? Seorang murid mencibir. Itu tidak masuk akal. Saya tidak akan melakukannya meskipun bayarannya tinggi. Beberapa orang tertawa dan bingung. Semua orang tahu bahwa Li Qiye berada di Iron Skin dan tidak akan mampu melakukan semua prestasi ini. Bertaruh di sana sama saja dengan melempar roti daging ke arah anjing. Tapi pembayarannya 50.000 kali lipat, kenapa kita tidak bertaruh sedikit saja, siapa yang tahu? Seseorang menjadi tertarik. Kamu gila, 3 besar. Itu tidak mungkin. Ditambah lagi, Li Qiye ini juga menantang kakak senior Qianyu. Dia mungkin akan menjatuhkannya sebelum pasangan, jadi pembayaran yang tinggi tidak ada artinya. Mereka yang ingin bertaruh pada Li Qiye menyerah setelah mendengar ini. Mereka teringat duel antara Li Qiye dan Qianyu. Dia pasti akan menghancurkannya, membuat beberapa kondisi itu menjadi mustahil. Yah, 1 atau 2 koin saja sudah cukup. Beberapa murid merasa cukup bosan untuk membuat taruhan meskipun mengetahui kemungkinan yang mustahil. Ini adalah kasus bagaimana jika kemenangan akan membuat mereka kaya seketika. Li Qiye juga mendengar tentang garis perjudian ini dan memutarnya. Bagaimana dengan tempat pertama? Dia bertanya pada Lu Daowei yang berdiri di lingkungan sekitar. Saya mendengar jumlahnya 500.000. Daowei menggaruk kepalanya, juga ingin bertaruh pada Li Qiye. Pembayaran ini adalah sebuah penipuan karena penyelenggara perjudian berpikir bahwa Li Qiye tidak memiliki peluang untuk mendapatkan tempat pertama. Lagi pula mereka akan mendapat keuntungan dari ini. Apakah mereka benar-benar bisa membayar? Li Qiye mendengus. Saya mendengar penyelenggaranya adalah orang-orang hebat di Divine Black dengan sumber daya yang luas. Taruhan ini terjadi pada setiap ujian, mereka harus dapat dipercaya. Daowei melihat sekeliling sebelum menjawab dengan tenang. Apa yang kamu pertaruhkan? Li Qiye bertanya. Aku bertaruh kamu akan mendapat peringkat 100 teratas, tapi jangan terlalu banyak. Daowei tersenyum kecut. Tak seorang pun di Divine Black memiliki harapan pada Li Qiye. Oleh karena itu, sedikit yang benar-benar bertaruh pada garis-garis ini dan hanya dengan jumlah yang kecil. Lu Daowei menunjukkan kepercayaan yang besar pada Li Qiye bahkan karena membuat taruhan ini. Lagi pula, ada ribuan murid di sini, dianggap 100 teratas sudah cukup luar biasa. Bertaruhlah di tempat pertama, semua uangmu, lakukanlah. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Pertama, Daowei menjadi tercengang. Ini termasuk Li Qiye yang mengalahkan Gong Qianyu. Dia mulai memikirkan potensi pertarungan antara keduanya. Bas. Cahaya yang bersinar disertai dengan tembakan. Keilahian yang mengesankan ke arah langit. Sebuah portal tampak terbuka di puncak leluhur. Kekuatan yang menurun ini mirip dengan kembalinya patriark mereka. Cahayanya mencapai seluruh wilayah, menandakan dimulainya pemeriksaan. Lewati 5 gerbang untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan harta karun. Para murid menjadi sangat gembira. Saya pasti akan mencapai kuburan senjata tahun ini dan mendapatkan sesuatu. Salah satu orang yang percaya diri menyatakan, aku akan senang bisa melewati 3 gerbang saja, itu sudah cukup untuk memasuki 1000 iblis. Kelompok lain ragu-ragu dan mengambil pendekatan konservatif. Kita harus mencari tempat terbaik sekarang sebelum itu dimulai. Beberapa orang melanjutkan perjalanan mereka, berharap mendapatkan keuntungan apapun untuk penempatan terbaik. Puncak leluhur jarang dikunjungi pengunjung, apalagi yang mencoba mendakinya. Tempat itu sendiri adalah sebuah ujian. Di bawahnya terdapat lapangan pelatihan yang mampu menampung 10.000 orang. Di sebelahnya ada tangga batu indah yang akhirnya mengarah ke aula dan halaman kuno. Gerbang menuju aula ini biasanya tertutup rapat hingga hari ini. Ketika seseorang melihat ke arah punggung bukit, mereka hanya akan melihat awan dan kabut, tidak ada apapun di atas. Ini berfungsi sebagai kerudung untuk menutupi keindahan. Kemisteriusannya ini membuat orang semakin ingin mengintipnya.
Hari ini, para murid sudah menunggu di bawah dekat lapangan. Mereka mencari langkah-langkah perbaikan untuk uji coba tersebut. Beberapa mulai berbicara tentang variasi uji coba dan mulai mengelompokkan. Engah, nyala api muncul di puncak tertentu dan mulai melintasi langit seperti pita sutra panjang berwarna merah. Akhirnya mendarat di lapangan. Itu kakak muda Qianyu. Yang hadir langsung tahu siapa orang itu hanya dari nyala api. Api Samadhi Qianyu dapat membakar dunia dan menyempurnakan senjata apapun. Dia memiliki cukup penguasaan untuk menggunakannya sebagai alat terbang, sesuatu yang mirip dengan awan merah. Dia tampak seperti peri api. Dia layak atas reputasinya, sangat cantik. Banyak murid yang menyuarakan kekaguman mereka. Tempat nomor 1 adalah miliknya tahun ini, kata seorang anak muda. Beberapa datang untuk menyambutnya. Dia hanya mengangguk sebagai jawaban tanpa mengucapkan kata pun dan mengambil sudut, tidak ada orang lain yang mendekat. Pengagumnya hanya bisa melirik ke kejauhan, tak berani maju ke depan. Tentu saja, hanya mendapat anggukan atau pandangan sekilas darinya sudah lebih dari cukup, pastinya suatu kehormatan. Hari ini dimulainya ujian sehingga para murid dari puncak kelima datang berbondong-bondong. Tempat terpencil itu dipenuhi dengan kata-kata dan tawa dari para murid yang bersosialisasi. Kakak senior Baimu dari Keong Selatan jauh lebih kuat sekarang. Seorang murid yang luar biasa mengalami kemajuan besar dalam 2 tahun terakhir dan mendapat banyak pujian. Kakak senior Feng dari 1000 iblis telah membangkitkan roh iblisnya, naik ke level penuh hanya dalam 1 tahun. Itu seharusnya cukup untuk masuk 10 besar. Kami juga memiliki beberapa senior yang luar biasa di Jadeber, mereka juga memiliki peluang untuk mencapainya. Diskusi bermunculan di mana-mana, gemerisik, tanaman merambat lobak tiba-tiba muncul dari tanah dekat lapangan pemeriksaan. Masing-masing diselimuti api, tampaknya ditunjukkan oleh kedekatan ini, tidak salah jika tanaman merambat ini tumbuh di gunung berapi dan menyerap esensi lava. Engah. Tanaman merambat itu menyatu dan berubah menjadi seorang pemuda bermata biru, tampak tampan dan gagah. Kakak senior Huang Ning, dia sangat tampan. Banyak murid perempuan mulai berteriak. Tentu saja, dia yang paling tampan di sekte kami. Mata seorang gadis berubah menjadi 2 hati. Dia menyentuh hatinya dengan kedua tangannya, tampak tergila-gila. Aku sayang, bahkan ada yang berani berteriak. Dan aku juga mencintai semua orang. Huang Ning mengungkapkan senyuman menawan saat dia menjawab. Dia melihat ke arahku. Dia baru saja melihatnya. Salah satu dari mereka hampir pingsan. Dia adalah murid Raja Bodhi dan memiliki gelar dominator biasa. Beberapa tahun yang lalu, Huang Ning berjuang melawan murid-murid dari 3 kebenaran di atas gundukan datar. Dia mengalahkan 10 murid luar biasa dari sekte itu sehingga orang memberinya gelar ini. Berdengung. Aura yang bersinar-bersinar dan berputar di sekeliling seperti bulan perlindungan. Manifestasi makhluk tercerahkan. Seorang murid menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar berhasil mencapai alam berikutnya. Yang lainnya mengejutkan. Sangat mudah juga. Kecemburuan dan kebangkitan muncul di antara kerumunan. Bagaimanapun, Huang Ning sangat populer di Divine Black, tampan, berbakat, dan kuat. Dia adalah murid kunci dalam Thousand Demons, menikmati banyak hak istimewa. Dia adalah seorang berdarah campuran di bawah garis keturunan Raja Iblis Anggur Bercahaya. Ini adalah garis keturunan yang mulia. Hal-hal inilah yang menjadi alasan mengapa para gadis mencintainya dan para pria iri padanya. Huang Ning berjalan ke sudut Gong Qianyu dan membungkuk dalam-dalam, kultivasimu membuatku malu. 10 tahun lagi dan saya masih belum bisa mencapai level Anda. Dia menatapnya dalam-dalam, matanya secara tidak sengaja menunjukkan rasa sukanya. Tentu saja, kesukaannya bukanlah rahasia bagi siapapun di Divine Black. Di sisi lain, tidak ada yang tahu jika Qianyu sedang memikirkan seseorang. Qianyu berpose normal dan mengangguk, kamu terlalu rendah hati, kakak senior. Saya akan terus berusaha menjadi yang terbaik. Bakatmu adalah yang terbaik di Divine Black, semua orang tahu ini. Dia tersenyum dan berbasa-basi. Sangat sedikit yang berani mendekati Qianyu dan Huang Ning adalah salah satunya. Para penonton menjadi semakin iri saat keduanya berdiri bersama. Sayangnya, Huang Ning cukup kuat untuk mendapatkan hak istimewa ini. Baik perempuan yang menyukai Huang Ning maupun laki-laki yang menyukai Qianyu sama-sama kesal. Keduanya akan menjadi pasangan yang serasi. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui hal ini.
Sayangnya bagi Huang Ning, Qianyu tidak menunjukkan tanda-tanda balasan. Sepertinya aku mengacau, seharusnya bertaruh pada kakak senior Huang Ning. Seorang murid menyesali pilihannya setelah melihat alam Huang Ning saat ini. Banyak yang mengira dia berada di level penakluk seperti Zhan Hu. Hal ini tidak lagi terjadi sehingga Zhan Hu harus kalah dalam pertarungan mereka. Perhatian semua orang dicuri oleh seekor harimau raksasa dari atas. Ia mendarat di lapangan dan memancarkan aura mengerikannya. Itu seukuran gunung kecil dan memiliki sepasang mata yang mengintimidasi serta bercak putih di dahi. Sangat kuat, banyak yang mundur setelah merasakan auranya. Zhan Hu sedang menunggangi harimau putih ini. Dia melompat turun dan berjalan menuju Huang Ning dan Qianyu dengan percaya diri. Menurutku harimau ini adalah tunggangan Raja Iblis Batang Besi. Beberapa orang bergidik sambil menatap harimau itu. Harimau iblis ini sangat kuat. Jika Zhan Hu bisa menggunakannya di atas panggung, dia tidak akan kalah dari siapapun di sini. Kamu memilih lebih cepat dariku, sepertinya aku kalah kali ini. Zhan Hu tertawa, tidak terkejut. Saudara senior Zhan Hu, saya hanya melakukan yang cepat sehingga Anda dapat mengikuti saya dalam waktu singkat. Huang Ning tersenyum dan berkata, keduanya telah sepakat berkali-kali di masa lalu. Rekor mereka relatif seimbang. Matahari terbit tinggi ketika semakin banyak murid memasuki lapangan. Kelompok mulai terbentuk yang terdiri dari teman atau rekan satu tim. Oh, sebuah klakson yang megah berbunyi, mirip dengan seruan berkumpulnya pasukan di medan perang. Para murid berhenti berbicara dan melihat ke arah klakson. Gemuruh, mereka melihat banyak penumpang melintasi langit dan mendarat di bawah puncak leluhur. Banyak lelaki tua turun dari truk. Para tetua ada di sini. Banyak yang membungkuk ke arah mereka. Para tetua ini jarang muncul karena mereka sibuk di sekitar atau mengelilingi dunia. Mereka ada di sini hari ini untuk mewakili 5 puncak Divine Black. Ledakan, diluncurkan. Seorang pria parubaya berjalan di langit, setiap langkah meledak dengan gemuruh. Dia meninggalkan jejak kaki di langit. Dia segera menaiki peron setelah mencapai area tersebut. Dia memiliki kepala serigala dan tubuh manusia, mengenakan jubah bulu. Dia sepertinya adalah pemimpin para serigala. Mata birunya mengandung kekuatan mencuri jiwa. Tuan Puncak, banyak yang menundukkan kepala untuk menyambutnya. Maaf sudah menunggu, paman junior dan senior. Pria itu membungkuk sebelum memasuki tengah orang. Kita baru sampai di sini. Anda sibuk dengan pekerjaan, keponakan berbudi luhur. Sedikit terlambat, tidak apa-apa. Seorang tetua tersenyum. Pria parubaya itu adalah Zhang Yue, penguasa puncak Jadeber. Gelarnya adalah Raja Serigala Api. Dia memancarkan cahaya kosmik seolah banyak bintang tersembunyi di tubuhnya. Meskipun sebagian besar tetua di antara orang-orang yang lebih tua darinya, beberapa dari mereka hanya menguasai dia. Beberapa bahkan lebih lemah. Dia adalah seorang yin yang surgawi, salah satu yang terkuat di antara generasi kedua Divine Black, hanya berada di urutan kedua setelah mendiang susu. Sebagai penguasa puncak, statusnya sama dengan para tetua yang lebih tua. Terlebih lagi, Jadeber bertanggung jawab atas pemeriksaan ini sehingga pantas baginya untuk mengambil kursi tengah. Sudah hampir waktunya sehingga mereka tidak ada di sini harus melakukan konstruksi. Zhang Yue duduk dan menatap matahari. Suaranya tidak terlalu keras tapi semua orang di Divine Black bisa mendengarnya. Ini adalah peringatan bagi murid-murid yang terlambat. Banyak yang melihat dan mendapati bahwa lapangan itu penuh sesak. Ujian ini sangat penting untuk masa depan mereka jadi siapa yang berani terlambat. Bahkan Gong Qianyu tiba lebih awal, begitu pula Zhan Hu dan Huang Ning. Mereka semua berhasil sampai di sini sebelum para senior. Tepat pada waktunya. Sempurna. Suara malas terdengar. Karena kehadiran para tetua dan penguasa puncak, para murid di sini diam-diam. Itu sebabnya semua orang mendengarnya. Mereka menoleh dan melihat anak-anak dari desa Liu. Beberapa anak sedang membawa kursi sedan dengan Li Qiye yang berada di sana. Dia tampak seperti tuan muda yang masih kedinginan karena siang hari masih terlalu dini baginya. Dia bertindak seolah-olah tepat waktu adalah hal yang tidak normal baginya. Para melihat murid Li Qiye dan mulai berbisik. Orang itu memperlakukan Divine Black seperti milik pribadinya. Para tetua dan penguasa puncak tidak melakukan banyak tindakan saat sampai di sini. Yang terakhir bahkan datang tanpa kereta.
Sekarang, seorang murid biasa sedang dibawa ke sini bersama rombongan. Benar-benar konyol. Seorang murid berkerumun dan berdiam. Apakah kamu pikir kamu benar-benar muda tuan? Yang lain tidak mau angkat bicara. Liu Wenyong, penggemar Gong Qianyu, yang terakhir kali mempermalukan dirinya sendiri. Dia ingin membuat para senior terkesan menjadi orang pertama yang meneriaki Li Qiye. Kami di sini untuk mendukung, bukan untuk bertindak seperti tuan muda. Yang lain menimpali, menyuarakan ketidaksenangan mereka. Li Qiye tidak repot-repot menjawab. Dia masih belum keluar dari gerbongnya, menyebabkan kedalaman gigi lainnya. Para tetua dan Zhang Yue yang berada di atas platform hanya mengangkat alis mereka. Mereka tidak menjadi marah karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa murid tidak boleh datang ke sini dengan kereta. Ditambah lagi, grup ini juga tidak terlambat. Dentang, sebuah gon membungkam kepadatan. Oke, ujiannya dimulai sekarang. Zhang Yue mengungkapkan hal itu dan berkata, saya tidak perlu mengembalikan peraturan karena semua orang seharusnya sudah mengetahuinya. Total 5 uji coba, setiap uji coba bernilai 20 poin. Sekarang, yang pertama dimulai, ayo. Kami mulai. Para murid saling bertukar pandang sambil gembira meningkat. Ayo mendaftar. Pilih lawan atau sekte akan memilihkan untuk Anda. Hanya ada 2 peluang, pastikan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Seorang penatua mengumumkan. Kerumunan segera datang untuk mendaftar. Uji coba pertama sangat sederhana, pertarungan terjadi dalam 36 langkah ke depan. Ini juga bukan situasi 1 lawan 1. Para murid diperbolehkan membentuk kelompok untuk bertarung karena ujiannya lebih dari sekadar memeriksa peta mereka. Sekte ini juga ingin mendorong solidaritas dan kerja sama tim. Banyak yang datang sudah bersiap. Sebagian besar kelompok terdiri dari teman. Bahkan serigala yang sendirian pun perlu bekerja sama sekarang. Pergi. Li Qiye memberi tahu anak-anak itu dan membiarkan mereka bekerja sama satu sama lain. Mereka pergi untuk mendaftar bersama. Karena mereka tumbuh di desa yang sama dan memiliki struktur yang sama, persahabatan mereka sangat sempurna, resep sempurna untuk tim yang baik. Pendaftarannya tidak memakan waktu lama. Sangat sedikit orang yang tidak memiliki tim pada saat ini, hanya orang luar atau mereka yang dibenci pada saat ini yang dibiarkan sendirian. Gong Qianyu tidak memiliki tim, masih berdiri sendirian di pojok. Hal ini sebenarnya sudah diduga karena tidak ada orang lain di generasi ini yang memenuhi syarat untuk menjadi rekan satu keluarga. Dia sendiri yang bisa mengalahkan yang lain. Akhirnya, hanya dia dan Li Qiye yang tidak memiliki waktu. Di satu sisi, Qianyu sendirian karena dia tidak ada ikatannya. Di sisi lain, Li Qiye sendirian karena tidak ada yang menyukainya. Haha, lihat, ada yang lupa. Liu Wenyong utamanya adalah Li Qiye. Yah, siapa yang mau bekerja sama dengannya? Melakukan hal itu mungkin akan menghasilkan kegagalan pada percobaan pertama. Murid lain mencibir. Kamu tidak tahu itu. Mungkin Tortoise Fish miliknya tidak terkalahkan, dia akan mengalahkan semua orang di sini. Satu lagi berkata dengan sinis. Sebagian besar penonton mengolok-oloknya saat ini. Kamu bekerja sama denganku. Qianyu juga menatapnya sebelum memberi saran. Apa? Semua orang menjadi tercengang, mengira mereka salah dengar. Mata mereka berulang kali beralih antara Li Qiye dan Qianyu. Permintaan Gong Qianyu untuk bekerja sama dengan Li Qiye membuat semua orang tercengang. Bahkan Huang Ning dan Zhan Hu tidak dapat mempercayainya. Dia cukup kuat untuk mengalahkan semua orang di sini sendirian. Dia tidak perlu bekerja sama dengan siapapun, jadi mengapa Li Qiye? Semua orang tahu bahwa dia adalah sampah malas yang masih menempel di Iron Skin. Bakatnya yang ketiga juga berada pada tingkat fana. Terlebih lagi, dia tidak mengembangkan hukum dan mantra yang kuat, hanya segala sesuatu dan masyarakat. Tunggu, ada juga Tortoise Fish yang tidak berharga. Dengan demikian, dia berada di level kekuatan paling bawah dari Divine Black. Terlebih lagi, bukan dia yang meminta Qianyu untuk bekerja sama. Justru sebaliknya, jika dia mengambil inisiatif, maka orang-orang akan memulainya karena dia adalah seekor katak yang ingin makan daging. Angsa, tapi sekarang, jenius terkuat mengundang orang-orang bodoh terlemah, tidak ada yang bisa menebak-nebak hal ini sambil menatap Gong Qianyu. Beberapa juga menatap Li Qiye dengan rasa iri di matanya, terutama mereka yang menyukai Qianyu. Dia akan hancur berkeping-keping jika cemburu bisa membunuh. Mereka hanya ingin bergabung dengan kelompoknya.
Itu akan menjadi peluang besar untuk memberikan kesan yang baik. Sayangnya, tidak ada yang berani mengundangnya ke grup karena berbagai alasan. Terlebih lagi, kehadirannya di grup berarti lulus ujian pertama adalah suatu hal yang pasti, tentu saja nilainya penuh. Sayangnya, hal ini dapat disalahartikan sebagai mengambil jalan pintas yang tepat. Mereka tidak ingin dipandang rendah oleh Qianyu. Alasan lainnya adalah karena kekuatan. Hal ini membuat sebagian besar orang merasa tidak aman, kehilangan kepercayaan diri dan keberanian untuk bertanya padanya. Beberapa orang mulai menyesali kelambanan mereka setelah melihat dia ingin bergabung dengan Li Qiye. Mungkin cara ini juga akan berhasil bagi mereka. Mungkin tidak baik bagi master seperti kita untuk bekerja sama karena kita akan terlihat seperti pengganggu besar. Teman sekelas kita tidak akan punya kesempatan. Li Qiye memandangnya dan terkekeh. Yang lain tentu saja tidak menerima komentar ini dengan tenang. Tentu saja, Gong Qianyu bisa dianggap sebagai master. Tapi Li Qiye, mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan memiliki ego sebesar itu sebelumnya. Jangan menyanjung dirimu sendiri, kakak muda Qianyu cukup baik hati. Huang Ning segera membalasnya. Komentar Li Qiye akan berhasil jika itu adalah Huang Ning. Yang terakhir tidak ingin bekerja sama dengan Qianyu karena orang lain mungkin akan melontarkan komentar buruk. Ditambah lagi, dia tidak perlu melakukan itu. Dia sendiri cukup kuat untuk melampaui cobaan ini. Bahkan, dia juga bisa membantu beberapa rekan murid di penggerak. Dia jadi tidak menyukai Li Qiye sama sekali, berpikir bahwa pria itu tidak memiliki rasa kesopanan. Kakak senior Huang benar. Murid-murid yang lain ikut serta, kakak senior Qianyu adalah panutan kami, tidak seperti orang lain yang tidak tahu malu hingga membuat mual. Mereka memutuskan untuk melampiaskan rasa cemburu mereka dengan komentar-komentar sinis dan tidak langsung. Tidak perlu bicara kosong ini, ya atau tidak. Dia menatap Li Qiye sebagai jawaban. Tentu saja kami bekerja sama. Mengapa aku menolak jika ada kakak perempuan senior yang lucu yang membukakan jalan untukku? Li Qiye dengan malas menggeliat dan berkata, oh benar, aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, kakak senior, ayo gosok kakiku sebentar. Mata Qianyu berubah menjadi lebih tajam seperti sebilah pisau, namun Li Qiye tidak mempengaruhi. Pendengar tidak percaya dengan sikapnya. Dia secara terang-terangan menggodanya, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di sekte ini kecuali mereka bosan hidup. Brengsek. Huang Ning menjadi mengintimidasi dengan sedikit rasa haus darah, tunjukkan rasa hormat terhadap senior atau dihukum sesuai dengan aturan sekte. Ketertarikannya pada Qianyu bukanlah rahasia lagi. Itu sebabnya dia menjadi marah melihat pemandangan ini. Sayangnya, dia masih peduli dengan status dan reputasinya sehingga dia menahan diri untuk tidak memberi pelajaran pada Li Qiye. Kita harus mengusir orang seperti dia. Liu Wenyong, punggawa lainnya, menuntut. Ayo, sebentar saja. Li Qiye mengabaikan mereka dan menunjuk ke arah kakinya sambil tersenyum. Kekesalan justru berubah menjadi sedikit kekaguman pada beberapa anggota kerumunan, tidak mudah untuk menjadi orang brengsek tanpa mempedulikan masalah. Aku akan memotongnya saat aku sampai di sana. Dia melorot lagi. Jangan terlalu serius, kata orang, tersenyum. Membuat seseorang 10 tahun lebih muda. Tapi jangan khawatir, itu akan segera terjadi karena kamu akan menjadi pelayanku setelah hari ini. Li Qiye mengangkat bahu. Katakan ini lagi setelah kamu benar-benar menang. Dia membalas. Saya akan. Dia tersenyum, acuh tak acuh, dan riang seperti biasanya. Qianyu masih merasakan hal yang sama seperti saat pertemuan mereka sebelumnya. Mustahil untuk melihat menembus pria ini. Murid terkuat dan terhebat di Divine Black tidak pernah berani untuk tidak menghormatinya, selalu berbicara sambil gugup dan pendiam. Di sisi lain, murid yang tampak normal ini melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia tidak mengerti alasannya. Bodoh sekali. Sister Junior Qianyu bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Liu Wenyong bersinar. Tidak ada yang mau repot-repot menanggapinya, yang membuatnya kecewa. Dia merengut lagi dan diam-diam mundur. Sementara itu, Zhan He selalu tersenyum. Menurutnya, pertarungan antara Li Qiye dan Qianyu akan bagus karena akan menjadi konflik internal antar manusia. Tentu saja, Li Qiye tidak mempunyai peluang yang sama sekali. Kematiannya hanya tinggal menunggu waktu saja.
Dia ingin masalah ini meningkat sebanyak mungkin sehingga akan terjadi keretakan antara Eight Zhang dan South Cons, sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Furious Tiger. Sedangkan Huang Ning, dia hanya memulai permusuhan terhadap Li Qiye dan tidak terlibat lebih jauh. Memperbaiki. Gong lain berbunyi. Uji coba pertama dimulai di sini. Grup, silakan temukan lawan Anda atau biarkan sekte yang melakukannya. Satu-satunya aturan adalah kedua belah pihak harus memiliki wilayah yang sama. Kapten setiap kelompok dapat memilih. Kemenangan, 20 poin, 0 kekalahan, seri 10. Seorang penatua mengumumkan. Para murid menjadi serius lagi dan melihat sekeliling untuk memeriksa calon musuh mereka. Mereka tahu bahwa percobaan pertama sangat penting dan mempunyai konsekuensi pada bagian selanjutnya, terutama dengan poin. Memilih lawan yang tepat sangat berarti saat ini. Kita akan mulai dulu. Gong Qianyu berdiri dan memberitahu Li Qiye. Baik sekali. Dia memiringkan tubuhnya dan bergerak maju. Mereka berdua sedang berdiri di jalan setapak sekarang. Jika beberapa penantang maju, mereka dapat memilih untuk mengalahkan penantang tersebut atau terus mundur. Jika lawan gagal mengalahkan mereka sebelum mencapai titik tertinggi, maka hasilnya seri bersambung.